Perkenalkan, nama saya Astri Aprilian, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Yanti, SE, MAK. Lalu ada dosen penguji saya, yaitu Ibu Sari Marlina, DRA, MM. Dan ketua program studi akuntansi, yaitu Ibu Yanti, SE, MAK. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di Tata Usaha dan Administrasi SMAN 4 Karawang. Adapun judul yang saya ambil yaitu Pengelolaan Pembiayaan Dana BOS Non-Personalia pada SMAN 4 Karawang. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua gambaran umum SMAN 4 Karawang, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang, SMAN Negeri 4 Karawang sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Pemerintah menguncurkan dana untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah semua jenjang pada setiap tahun ajaran. Besarnya disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah dimaksud. Pemanfaatan dana tersebut harus tepat sebagaimana mata anggaran dan wajib dipertanggungjawabkan. Non-personalia ditunjukkan untuk peralatan atau bahan yang bisa habis saat dipakai. Selain itu, ada pula biaya tidak langsung yang meliputi pajak, konsumsi, transportasi, lembur, pemeliharaan sarana dan prasarana, tagihan air, listrik, dan telekomunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan praktik. Yang pertama, memperkaya kemampuan, keterampilan, dan pemahaman yang tidak dapat langsung dalam perkuliahan. Yang kedua, mengetahui informasi pengelolaan di SMAN 4 Karawang dan pengeluaran kebutuhan pihak sekolah. Lalu ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mahasiswa-mahasiswi terkait pengetahuan ilmu akuntansi serta pengaplikasiannya dan dana anggaran. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik pihak instansi dan pihak lembaga pendidikan perguruan tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang ketiga, dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktik. Gambaran umum instansi. SMAN 4 Karawang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Karangpawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41315. Indonesia merupakan salah satu sekolah menengah yang berada di Karawang, Provinsi Jawa Barat. Adapun visi dan misinya, yang pertama itu visi aktif, kreatif, antusias, bersih, dan religius akbar. Yang kedua yaitu misi, mendorong aktivitas dan kreativitas secara optimal kepada seluruh komponen sekolah, terutama para pengoptimalkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa supaya mereka memiliki prestasi yang dapat melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara efektif sehingga kecerdasan siswa terus diasah agar terciptanya kecerdasan intelektual dan emosional yang antusias terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menanamkan cinta kebersihan dan keindahan kepada semua komponen sekolah, menimbulkan penghayatan yang dalam dan pengalaman yang tinggi terhadap ajaran agama, religi, sehingga tercipta kematangan dalam berpikir dan bertindak. Sejarah singkat SMAN 4 Karawang. Pada tahun 1960 berdiri Sekolah Pendidikan Guru atau SPG Negeri Karawang di Jalan Cakra Dirija, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang. Sekarang menjadi pintu gerbang 2 SMA Negeri 4 Karawang. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor. Sejarah singkat SMAN 4 Karawang. Pada tahun 1960 berdiri Sekolah Pendidikan Guru atau SPG Negeri Karawang di Jalan Cakra Dirija, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang. Sekarang menjadi pintu gerbang 2 SMA Negeri 4 Karawang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0426 atau 1991 tanggal 15 Juli 1991 tentang pengalihan sekolah, pendidikan guru dan pendidikan olahraga menjadi sekolah lanjutan tingkat atas lain tertanda Sekretaris Jenderal Bambang Triantoro. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991, berdiri SMA Negeri 4 Karawang dengan kepala sekolah pertama yaitu Dr. Awe Permana atau SPG sampai SMA. Sekolah menengah atas atau SMA Negeri 4 Karawang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bypass Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tinjauan pustaka. Menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler secara akuntabel dan tepat sasaran perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis operasional sekolah reguler belum memenuhi kebutuhan hukum dalam pengelolaan dana bantuan operasional secara reguler. Tata cara pengelolaan pembiayaan dan pelaporan. Tata cara pengelolaan pembiayaan yang pertama yaitu pembiayaan menerima peserta didik baru, yang kedua pembiayaan pengembangan perpustakaan, yang ketiga pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang keempat pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, yang kelima pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, yang keenam pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, yang ketujuh pembiayaan langganan daya dan jasa, yang kedelapan pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, yang kesembilan pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran. Tata cara pelaporan. Yang pertama, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap, pembukuan disertai dengan dokumen pendukung. Yang kedua, sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan. Pelaksanaan kerja praktik, kedudukan dan organisasi. Bagian umum dan pegawai tata usaha sebagai salah satu komponen pendidikan memiliki peran penting khususnya terkait administrasi sekolah. Mahasiswa ditempatkan di bagian program pelayanan harian, mengisi kegiatan harian, membuat surat instruksi kepala sekolah, mengkoordinasikan persyaratan, mengarsipkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau instansi lain. Koordinasi pelaksanaan kerja praktik berada pada bimbingan Ibu Rima SE. Pelaksanaan kerja. Kegiatan pelaksanaan kerja praktik berdasarkan kalender akademi Universitas Buana Perjuangan Karawang semester genap tahun akademik 2021 dilaksanakan selama 3 bulan. Terhitung dari tanggal 8 Februari 2021 sampai 8 April 2021. Kegiatan kerja praktik penulis dilaksanakan di tata usaha kerja praktik dalam sehari selama 7 jam. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya, kurang jelasnya deskripsi pekerjaan atau job description dalam mengerjakan tugas. Praktikan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan atau staf perencanaan. Maksud dari kurangnya job description, ketika praktikan sudah selesai mengerjakan tugas, maka praktikan tidak ada kegiatan atau aktivitas lain dalam bekerja. Untuk solusinya, deskripsi pengerjaan atau job description adalah perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubungannya sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu.
Hal ini biasanya mencakup hal-hal dasar mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Dengan tidak ada job description dari awal pekerjaan, maka praktikan menjadi kebingungan atas tugas yang dikerjakan praktikan. Kesimpulan, pendidikan merupakan kebutuhan premier bagi manusia. Pendidikan juga memegang peran penting dalam pembangunan sehingga kemajuan pendidikan saat dibutuhkan bagi suatu bangsa yang ingin menuju kemajuan. Pemerintah dalam memberikan bantuan kepada sekolah yang sering disebut dana bantuan operasional sekolah atau BOS, yaitu untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non-personelia satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sehingga membebaskan pungutan biaya. Operasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan juga meringankan beban biaya operasional sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat serta membebaskan pungutan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu. Lalu yang terakhir, saran. Adapun saran bagi penulis yang bisa disampaikan adalah: pertama, pihak sekolah hendaknya dapat mengenali lingkungan sekolah sehingga dapat melihat potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh pihak sekolah komite. Yang kedua, sekolah perlu melakukan pemantauan dengan melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang dibuat oleh sekolah. Yang ketiga, maka harapan pihak sekolah juga mampu mengelola dana BOS dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan.